Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, sahabat ZK Media dimanapun Anda berada. Oke, di video kali ini kita mau bahas bagaimana caranya meriset produk. Nah, di riset produk kali ini kita akan gunakan Tokopedia. Pastinya kita kan buka yang namanya Tokopedia gitu kan. Nah, di Tokopedia ini kita bisa menjual atau mencari produk yang mau kita jual dengan tepat. Ibarat kata kita mau cari produk yang memang itu udah best seller kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita mencari produk yang udah jelas best seller yang akan kita jual di marketplace lainnya selain Tokopedia seperti itu. Nah, oke. Jadi tetap ikuti video kali ini sampai selesai, jangan lupa perhatikan ya, kalau perlu ya ditulis gitu. Oke. Pertama kita buka Tokopedia ya. Jadi buka Tokopedia terlebih dahulu. Nah, di Tokopedia ini kemudian kita mau tentukan nih, kita tentukan dulu kita mau jual apa kayak gitu. Kita mau jual apa nih di Tokopedia? Misalkan kita mau jual yang namanya spare part mobil nih ya. Kita jual spare part mobil. Kita mikir kita mau jual spare part mobil di marketplace yang lain kayak gitu. Nah, gimana sih cara merisetnya agar kita tahu produk-produk yang mana yang memang itu sudah best seller, itu sudah memang terjual gitu. Jadi kita bisa jual barang itu yang memang udah terjual begitu, udah best seller seperti itu. Nah, bagaimana cara merisetnya? Oke, saya tunjukkan bagaimana cara merisetnya. Ada beberapa cara riset. Ini part pertamanya ya. Jadi kita pakai cara pertama untuk meriset adalah kita masuk ke kategori. Jadi pertama kita masuk ke kategori. Setelah itu tadi kan kita mau jual yang namanya spare part mobil misalkan. Oke, kita mau jual yang namanya spare part mobil. Nah, secara otomatis spare part mobil itu pasti berada di kategori yang namanya otomotif. Oke, kita pergi ke otomotif. Ya. Kita pergi ke otomotif. Di sini ada banyak. Ada spare part mobil, ada eksterior mobil, interior mobil, aksesoris pengendara motor, spare part motor, aksesoris motor, audio, dan sebagainya. Sangat banyak sekali yang nanti bisa kita jual produknya seperti itu. Nah, di awal kita sudah menentukan produk yang ingin kita jual adalah spare part mobil. Oke. Lalu setelah dari kategori kita tadi pilih yang namanya otomotif, kemudian kita pilih spare part mobil. Nah, di sini kita disajikan nih banyak sekali produk nih. Banyak sekali produk. Wah, ini produk sangat banyak gitu loh. Nah, produk sangat banyak di sini masih campur posisinya, masih campur. Jadi posisi ini masih bagi saya sih berantakan, campur aduk seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita misalkan kita tujuan kita adalah di Jakarta seperti itu. Tujuan kita mencari produknya itu yang di Jakarta atau Jabodetabek agar tidak tercampur dengan Surabaya, Bandung dan lain sebagainya, agar nanti cara pemetaan produknya itu jelas seperti itu. Nah, gimana caranya? Oke, saya tunjukkan bagaimana caranya meriset produk agar terpeta dengan baik dan benar. Ini cara yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya. Kita tahu dulu di sebelah kiri Tokopedia itu ada sebuah tools atau apa ya? Ini bisa dikatakan filternya seperti itu. Pertama yang saya akan lakukan adalah memfilter lokasi dulu. Kita tentuin nih, kita mau jualan produk itu di mana seperti itu. Kita mau jualan di mana, toko kita mau setting di mana, kita tentuin dulu tuh. Ya, kita tentuin dulu lokasinya, entah di Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Medan atau Surabaya. Kalau saya biasanya itu memilih lokasinya adalah Jabodetabek. Jadi nanti ketika kita milih Jabodetabek, maka secara otomatis produk yang akan keluar itu ya di Jabodetabek seperti itu. Perhatikan, di sini kan ada nih, ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang, Bekasi,
Ini semua produk-produk yang memang Jabodetabek lokasinya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya pasti akan menfilter pengiriman, jasa pengirimannya. Jadi tergantung nih toko kita tuh disetting jasa pengiriman apa gitu kan. Nah misalkan di toko kita setting nih ada JNE, ada Antar Aja dan sebagainya, kita setting toko kita, maka di dalam riset produk juga kita harus setting JNE. Misalkan kita di toko kita ada 2 jasa kirim, misalkan antara JNE sama Si Cepat misalkan, berarti kita riset menggunakan Si Cepat dan JNE. Nah oke, jadi di sini udah ada penampilan nih. Pertama tadi lokasi, ini jasa pengirimannya seperti itu. Nah yang ketiga, saya pasti akan meriset jenis tokonya ya, jenis toko official store, Power Merchant Pro atau Power Merchant, ini pasti akan saya centang seperti itu. Kalau nggak dicentang, itu nanti produk-produk yang memang tidak, toko-toko dari supplier yang memang tidak official store atau Power Merchant Pro itu gak bakal ikutan kayak gitu. Misalkan contoh nih, kalau saya hanya nyentang official store, itu toko yang Power Merchant dan Power Merchant Pro itu tidak akan masuk ke dalam riset gitu. Lihat, sampai seperti ini pun tidak ada yang namanya toko Power Merchant Pro, sampai bawah pun tidak ada. Oke ya, jadi ini kita milih produk yang memang dari supplier yang sudah menjadi official store seperti itu. Nah kalau kita mencentang Power Merchant Pro seperti ini, itu secara otomatis juga produk-produk yang dari pihak supplier yang sudah menjadi Power Merchant Pro akan muncul karena kita centang. Contoh tadi kan official store semua. Nah di sini nanti akan keluar tuh contoh sebentar, produk-produk yang memang itu official Power Merchant Pro. Nah nih kan Power Merchant Pro seperti itu. Jadi produknya itu nanti tokonya itu udah ada yang kita milih yang Power Merchant Pro seperti itu. Kemudian biasanya saya itu akan memilih yang namanya kondisinya. Jadi kita mau jual barang yang memang kondisi baru atau kondisi bekas seperti itu. Nah kalau saya pribadi itu selalu menjual barang yang memang kondisinya baru. Jadi nanti produk-produk yang udah bekas memang tidak akan ikutan ke dalam riset seperti ini kayak gitu. Nah kita pilih kondisi baru seperti ini. Oke ya, jadi ini kondisinya pasti baru semua. Setelah itu risetan saya itu pasti selalu menggunakan rating. Artinya produk yang nanti tidak ada rating itu tidak akan masuk ke dalam tahap riset seperti itu. Nah kita milih rating 4 ke atas ya, seperti ini kita pilih ya. Nah oke, kita sudah milih nih. Jadi nanti produk-produk yang tidak ada ratingnya seperti ini nih, rating nih ya, itu tidak akan ikutan. Artinya produk-produk yang kita akan jual nanti itu udah pasti memang produk-produk yang sudah laku gitu, produk-produk yang memang sudah terjual oleh supplier itu sendiri kayak gitu. Kemudian di tahap risetan yang ketiga, yang terakhir yang ketiga, itu saya itu selalu menggunakan patokan harga minimum dan harga maksimum seperti itu. Jadi kenapa harus harga minimum? Karena bagi dropshipper kayak saya itu akan terpengaruh ke margin sebenarnya, ke markup. Iya, jadi ke markup itu sangat berpengaruh. Makanya kalau kita misalkan jual produk yang di bawah 10.000, itu kalau kita markup 50.000, itu kan susah gitu kan kita jual, ya enggak? Jadi kita susah, maka itu kita pilih produk yang memang harga minimalnya 50.000 kalau saya. Nah klik gitu kan. Kalau tak pilih kita setting harga minimal 50.000, kita masih bisa jual itu bisa
di antara kisaran harga 80, 100 atau bahkan 100 lebih itu masih kita bisa jual gitu loh. Kalau di bawah 50.000 kayak misal produk harga 15, 20, 25 itu kita masih mikir-mikir tuh jual itu. Kalau memang tidak memang benar-benar itu ada saingannya, susah kita bersaing ya gitu loh harganya. Kalau dropshipper itu agak susah bermain kalau harganya di bawah 50.000 nek bagi saya seperti itu. Nah setelah itu saya selalu patok harga maksimal. Harga maksimal yang ingin kita scrap, produk maksimal yang kita scrap biasanya saya di harga 3 jutaan. Kenapa? Menyesuaikan budget gitu kan. Tiba-tiba kalau ada orderan 3 juta budget saya masih kuat seperti itu. Jadi nanti range-nya yang akan ke scrap itu di range 60 di range 50.000 sampai harga maksimal 3 juta seperti itu. Nah ini produk-produk yang memang minimal 50.000 sampai 3 juta. Nah ini dia, ini tahap riset yang pertama saya itu menggunakan kategori yang filter ini, kategori filter yang pertama. Nah di sini itu belum selesai. Jadi yang terakhir adalah saya menggunakan ini filterisasi yang urutkan ini. Jadi kita mau milih produk itu dari yang paling sesuai. Ini kan udah yang paling sesuai nih. Artinya paling sesuai yang kita pilih ini gitu kan. Kita paling sesuai dari rekomendasinya Tokopedia. Atau kita bisa set di ulasan. Apa sih ulasan? Jadi kalau ulasan, produk-produk yang ulasannya banyak itu akan di page 1, di page pertama seperti itu. Ini kan ada page nih, page 1, page 2, page 3, page 4. Jadi produk itu nanti akan di page 1, di page pertama. Seperti itu. Kalau kita pilih terbaru ya, produk-produknya yang di page 1 itu ya produk-produk yang baru diupload oleh supplier seperti itu. Jadi yang terbaru gitu. Nah kalau milih harga tertinggi, maka di produk-produk yang paling atas itu ya memang produk-produk yang harganya itu tertinggi yang tadi kita setting 3 juta. Nah ini gitu. Kalau kita pilih yang terendah, maka produk-produk yang keluar itu pasti di halaman pertama ini itu pasti produk-produk yang terendah, karena kita terendah setting 50.000. Maka yang paling terendah adalah 50.000 seperti itu. Nah oke. Seperti itu ya. Jadi ini tahapan riset yang pertama. Oke. Nanti kita akan lanjut risetan yang kedua menggunakan kategori kedua. Oke, terima kasih sudah melihat video kali ini, sudah menonton kali ini. Ikuti video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sega Media. Semoga hadirnya Sega Media bisa memberikan manfaat bagi Anda, karena Sega Media nanti akan berisi tutorial edukasi seputar digital marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.